Isa, seorang murid baru di sekolah, datang dengan pesona yang luar biasa. Isa bukan hanya cantik, tetapi memiliki aura yang menarik perhatian banyak orang. Keberadaannya di sekolah langsung membuat banyak teman sekelasnya terkesan. Wajahnya yang menawan, ditambah dengan sikapnya yang sederhana dan juga ramah, membuatnya dikelilingi oleh teman-teman baru yang terkagum padanya. Salah satunya adalah Anin, yang tak lama kemudian menjadi sahabat dekat Isa. Hari demi hari, kedekatan antara Isa dan juga Anin semakin terjalin erat. Namun, seiring waktu, datanglah seorang laki-laki bernama Gio, yang mulai mendekati Isa. Gio yang juga merupakan teman sekelas mereka, ternyata terpesona dengan pesona alami yang dimiliki Isa. Meskipun penampilannya terbilang sederhana, Isa yang ramah dan penuh perhatian membuat Gio merasa nyaman dan akhirnya mereka berdua menjadi teman dekat. Anin yang awalnya senang memiliki sahabat baru, lama-kelamaan mulai merasa cemburu. Anin mulai merasa tertekan. Iri hati semakin merasuki pikirannya. Dia merasa Isa telah merebut segalanya yang selama ini dia banggakan. Perhatian, kedekatan dengan teman-teman, bahkan Gio. Akhirnya, Anin memutuskan untuk mencari cara untuk menghancurkan Isa. Dengan perasaan kesal, Anin mulai membuat berita hoaks dan menyebarkan rumor tentang Isa di papan pengumuman sekolah. Dia juga membuat akun fake di media sosial untuk menyerang Isa dengan komentar-komentar buruk yang tidak berdasar. Isa merasa semakin terasing. Beberapa teman sekelasnya mulai menjauh darinya. Ada yang tertawa tanpa alasan yang jelas, dan kadang ada yang meledek Isa tanpa henti. Semua itu membuat Isa merasa semakin kecil dan juga tidak berarti. Isa, kamu pikir orang-orang suka sama kamu cuma karena tampang doang ya? Iya, Gio deketin dia juga pasti karena itu. Tampang doang, nggak cukup sih. Iya, hati itu penting, tapi kayaknya jauh dari itu deh. Atau mungkin Gio cuma kasihan sama kamu. Apalagi dia kan pencuri. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Isa dan Gio juga memudar. Gio yang awalnya ingin dekat dengan Isa, kini memilih untuk menjaga jarak. Dia merasa bingung dan ragu, antara mempercayai Isa atau takut malah terjebak dalam masalah. Sebenarnya, Gio juga memiliki rasa iba kepada Isa. Namun, Gio merasa semakin tidak nyaman dengan situasi ini. Akhirnya memutuskan untuk berbicara di depan teman-temannya yang terlibat dalam penyebaran hoaks dan perundungan terhadap Isa. Gio yang sejak awal merasa ragu untuk ikut campur, kini merasa perlu untuk mengambil tindakan. Kita sudah membuat kesalahan besar. Ini sudah merusak kehidupan seseorang dan tidak bisa dianggap remeh. Pasti berita tentang saya. Tapi itu kan cuma rumor. Yuk, kita cuma ikut-ikutan. Itulah masalahnya, kalian ikut menyebar sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Hoaks bukan cuma gosip, tapi bisa merusak reputasi dan mental seseorang. Kita harus sadar, ini bukan hanya soal rumor, tapi soal mengabaikan perasaan orang lain. Gak nyangka dampaknya sebesar ini, aku ikut-ikutan tanpa pikir panjang. Kita nggak tahu seberapa besar dampaknya sampai kita rasakan sendiri. Tapi yang lebih buruk kalau kita nggak bertanggung jawab. Kita malah memperburuk keadaan, menyebabkan info tanpa cek kebenarannya membuat kita jadi bagian dari masalah. Aku paham Gio, tapi bagaimana kita bisa mengembalikan kepercayaan Isa? Kepercayaan nggak bisa dibangun kembali dengan mudah. Yang kita bisa lakukan adalah menunjukkan perubahan dan tidak mengulang kesalahan. Aku menyesal, ternyata selama ini aku udah melukai hati seseorang. Kita harus mulai dengan memperbaiki sikap dan lebih peduli pada perasaan orang lain. Jangan mudah terpengaruh gosip dan belajar untuk lebih bijak. Aku ikut tertawa tanpa berpikir aku salah. Kalian harus bertanggung jawab dan mulai dengan meminta maaf pada Isa. Lebih penting lagi, kalian nggak boleh lagi menyebarkan hal-hal negatif atau berita palsu. Kenapa kamu, Anin? Aku
Aku nggak nyangka ternyata sahabat aku sendiri yang melakukan ini padaku. Aku cemburu, Sa. Kamu udah merebut posisiku. Semua orang mulai lebih perhatian sama kamu, termasuk Gio. Aku nggak bisa terima itu. Aku takut kehilangan semuanya. Anin, aku nggak berniat merebut posisi kamu. Aku cuma anggap Gio sebagai teman, nggak lebih dari itu. Aku nggak tahu kalau kamu suka sama Gio. Kalau aku tahu, aku pasti akan lebih berhati-hati. Aku nggak bisa terima itu, Sa. Aku bahkan tidak punya pemikiran untuk menyakitimu, Anin. Isa, aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Aku nggak seharusnya kayak gini. Aku nggak seharusnya cemburu padamu. Aku nggak seharusnya juga menyebarkan berita bohong tentangmu. Aku sangat menyesal. Tolong maafkan aku, Isa. Anin, aku nggak bisa langsung maafin kamu. Tapi aku hargain kalau kamu bisa minta maaf dengan tulus. Nisa, sini dong. Kami semua mau ngomong sesuatu. Kami semua benar-benar minta maaf. Kami janji kedepannya tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih semuanya. Aku butuh waktu untuk memaafkan kalian, tapi aku akan berusaha.